birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang yang ke-22 tahun. Saya Eti, cuma ngomong sangat diberkati dengan adanya gereja ini biar semakin jaya dan terus maju di dalam Tuhan, khusus hambanya Pak Rudi Hidayat dan istri terus maju di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom Bapak dan Ibu Gembala Sungai Yordan Singkawang beserta jemaat Sungai Yordan Singkawang. Saya dengan Karsi Luciana mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 Sungai Yordan Singkawang. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari jemaat mula-mula Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya mengalami kasih mula-mula, saya dibaptis, dan saya mengerti akan arti sebuah dari pelayanan dari Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya bersyukur juga pernah digembalai oleh Bapak dan Ibu Gembala yaitu Pak Rudi dan Celia yang selalu menjadi inspirasi. Saya melihat hati mereka buat jiwa-jiwa, hati mereka buat melayani Tuhan sangat luar biasa, sangat antusias. Saya berdoa Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta jemaat dan Gereja Sungai Yordan Singkawang semakin maju, semakin sukses, semakin diberkati Tuhan, dan semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kami dari tim HK mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari pelayanan Harvest Kids Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. We think of God, pray, read a fellowship, and we meditate, ponder and seek God. Living in God's words, we see He is lovely. The truth frees us, we taste God's real love. Church life is great, praise takes many forms. We can't help but sing and dance in God's praise. There are no rules or restraints in our praise. Sincere praise makes us joyful always. Like in God's praise.
strive to worship God in spirit and truth. Life in God's presence brings true happiness. We will love and obey God forever. Sing the greatness of God's salvation. We praise God with an undivided heart. With an undivided heart. Yeah. Praise God with an undivided heart. Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 22 tahun menyertai pelayanan di tempat ini. Dan kita juga bersyukur bahwa Allah kita yang dahsyat menyertai kehidupan kita, amin. Pengharapan kita tidak akan pernah hilang karena Yesus kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang agung. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Serukan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau lebih lagi memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan. Saat pagi hari ini Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami, sorak-sorai kami, maka kemenangan akan datang hidup kami. Kekuatan Tuhan diberikan, kesembuhan terjadi, pemulihan dinyatakan. Oh haleluya Yesus. Kami akan lebih lagi bersorai-sorai bagi nama-Mu. Mari umat Tuhan, serukan Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Haleluya. Kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita gerakkan kaki kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat
angkat tangan kami, tanda kami menaikkan syukur kami hanya kepada Tuhan. Di atas segala-galanya kami menaikkan syukur kami hanya kepada Allah yang dahsyat. Ku bersyukur, lebih lagi ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dengan senang hatiku. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, segala pujian, kemuliaan, keagungan, hormat, syukur, haleluya, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami nyatakan kekaguman kami akan Engkau. Kami menyatakan Tuhan, syukur kami hanya kepadamu, pujian kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Allah semesta alam, penebus kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Kami menaikkan syukur kami. Kami menyatakan kebanggaan kami akan Engkau. Perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di dalam kehidupan kami. Perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi umat Tuhan di tempat ini. Perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib bagi gereja Sungai Yordan Singkawang. Kami melihat penyertaan Tuhan. Kami melihat keajaiban Tuhan. Kami melihat kedahsyatan Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Selama 22 tahun gereja Sungai Yordan Singkawang, kami melihat sungguh Allah kami hidup, sungguh Allah kami dahsyat, sungguh Allah kami ajaib, sungguh Allah kami luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 yes, haleluya. Sampai selama-lamanya Engkau yang layak menerima pujian. Sampai selama-lamanya Engkau yang layak diagungkan. Sampai selama-lamanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kami mau nyatakan sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Sebab itu hati kami bersorak-sorai, mulut kami memuji-muji Engkau. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau sudah mengurapi setiap pribadi lepas pribadi kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah ajaib dan luar biasa pagi hari ini menyembuhkan, memulihkan dan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk urapan-Mu yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan berbicara bagi setiap kami masing-masing.
Satu hal yang kami dengar, dua hal yang kami terima. Sebab Roh-Mu berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mematahkan, kami menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia menentang pengenalan akan Allah. Kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kami menyatakan Tuhan, sungguh hati kami adalah tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Haleluya. Haleluya. Happy anniversary untuk Gereja Sungai Redan Singkawang, untuk jemaat Tuhan yang luar biasa. Coba lambaikan dulu kiri kanan saudara, katakan happy anniversary 22 tahun pelayanan Gereja Sungai Redan di Singkawang. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin, luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Dan jangan lupa saudaraku untuk nilai yang harus kita lakukan yang ada di gereja ini. Nilai apa? Saudara sebagai keluarga Gereja Sungai Redan Singkawang harus tahu. Setia saudaraku. S yang pertama apa? Aduh, mana ini? Ayo semangatnya. S yang pertama apa? Sepenuh hati. Amin. E apa? Excellent, di atas rata-rata. T, tekun. I, intim. A, antusias. Mana antusiasnya ini? Semangat. Yes. Nah, saudara mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang dan mungkin bingung dengan suasana. Tapi inilah Gereja Sungai Redan Singkawang. Penuh dengan antusias, semangat, bersorak-sorai. Amin. Amin. Kita bersorak-sorai sebab Yesus yang layak ditinggikan, menerima segala pujian. Kita bersorak-sorai karena kita sudah menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bersorak-sorai karena kita melihat bagaimana perbuatan Tuhan itu ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan minimal kita bersorak-sorai supaya saudara tidak tertidur di gereja. Amin. Karena saya percaya hati kita siap untuk mengalami Tuhan sepenuhnya. Amin saudaraku. Amin. Yang siap sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow. 22 tahun yang lalu kami masuk di kota Singkawang. Saya bukan orang Singkawang, Korodi juga bukan orang Singkawang, ya, tapi kami orang Kalimantan Barat, kami orang Pontianak, saudaraku. Dan kalau kami ada di kota ini, saya percaya bukan kemauan kami, tetapi karena Tuhan yang punya rencana. Tuhan punya rencana yang ajaib, yang luar biasa bagi Singkawang. Tuhan punya rencana yang ajaib dan luar biasa juga bagi hidup saudara. Amin, amin saudara. Haleluya. Waktu itu kondisi Singkawang belum seperti sekarang saudaraku ya. Sangat sepi ya. Saudaraku, kami pun tidak mengerti bahasa di kota ini. Bahasa Hakka. Ngerti tapi gak bisa ngomong saudaraku ya. Ya sekarang pun katanya saudaraku keras enggak, lembut enggak katanya gitu saudaraku ya. Nah saudara, kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib dan luar biasa. Kami secara pribadi pun melihatnya saudaraku, mengalami bagaimana Tuhan itu menyertai. Terlalu panjang untuk diceritakan. 22 tahun pelayanan gereja ini saudaraku. Tetapi satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Bahwa Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa saudaraku. Tuhan itu luar biasa. Itu aja yang saya mau sampaikan kepada saudara. Apa yang menjadi luar biasa saudaraku? Karena janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Kami hanya membawa iman di kota ini saudaraku. Kami nggak bawa apa-apa saudaraku. Perlengkapan dapur juga terbatas. Waktu itu masih pakai kompor minyak saudaraku. Ya puji Tuhan lah nggak pakai yang tiup-tiup saudaraku ya. Dan saudaraku, kami bisa melihat saudara bagaimana jemaat Tuhan juga mengalami hal yang sama saudaraku.
Untuk jemaat Tuhan yang di Sijangkung kami melihat terobosan juga terjadi. Amin. Ayo jemaat Tuhan yang ada di Sijangkung. Sijangkung penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Saudaraku, yang kami tanamkan hanyalah iman, iman, dan iman. Bagaimana kita terus beriman, percaya kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu bukan seperti yang kita lihat. Sesungguhnya Tuhan punya rancangan jauh melebihi yang kita pikirkan dan kita harapkan. Dan itu yang kami lakukan dan juga itu yang kami ajarkan kepada setiap umat Tuhan. Kami ingat waktu itu di Sijangkung, saudaraku, waktu itu komsel setiap hari Rabu. Kami ke sana setiap hari Rabu, saudaraku. Waktu itu jemaat Tuhan di sana masih sangat-sangat sederhana, saudaraku ya. Tetapi kami terus berkata, ayo lihat Sijangkung berbeda dari sekarang. Mulai lihat dan mulai berkatakan Sijangkung diberkati oleh Tuhan. Sijangkung akan mengalami perubahan, jalan akan diperbesar. Ada pabrik-pabrik di Sijangkung. Waktu itu belum ada, saudaraku. Dan mulai lihat keadaan saudara di mana rumah saudara juga akan dipapanin dengan baik, saudaraku. Karena waktu itu saudaraku ada rumah yang sudah jadi tetapi belum ada jendelanya, saudaraku, yang masih pakai seng, saudara, yang tutup pintunya juga masih pakai seng. Tetapi kita selalu katakan, ayo lihat bahwa keadaan kalian tidak seperti ini. Mulai lihat dengan mata imanmu, mulai berkatakan firman Tuhan untuk kehidupanmu, maka engkau akan melihat perubahan terjadi. Puji Tuhan, saudaraku, karena Roh Kudus bekerja setiap umat Tuhan yang meresponi. Kita lihat hari-hari ini luar biasa. Sijangkung dipenuhi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Demikian juga untuk umat Tuhan yang ada di Singkawang tentunya, saudaraku ya. Puji Tuhan, saudara. Wow, 22 tahun pelayanan Gereja Sungai Orda itu bukan berbicara tentang seorang pribadi atau gembala, saudaraku. Tetapi hanya berbicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Yang sungguh ajaib, yang luar biasa, saudaraku. Firman Tuhan, saudaraku. Oh, dikatakan saudara, Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin, saudaraku. Nah, saudara, bukan saja berbicara tentang kami diutus oleh Tuhan untuk ada di kota ini. Tetapi saudara juga diutus oleh Tuhan dimanapun saudara ditempatkan saat ini. Di dalam keluargamu, di dalam lingkungan pekerjaanmu, di kota di mana engkau berada pada saat ini. Mungkin engkau bukan berasal dari kota ini. Tetapi kalau saat ini engkau ada, itu karena Tuhan sudah menetapkan engkau ada. Tuhan yang memilih. Mungkin secara daging, saudaraku, kita memilih untuk lebih, untuk ada di tempat yang lain. Untuk ada di tempat yang menurut kita itu lebih baik. Tetapi kalau saat ini kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Kita lahir di sebuah keluarga yang mungkin kita merasa, kenapa aku harus lahir di keluarga ini? Kenapa aku harus ada di lingkungan ini? Tahukah saudara bahwa kehidupan kita ini ada di dalam rancangan Tuhan? Orang-orang yang percaya Tuhan harus percaya bahwa hidupnya ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Bahwa hidupnya adalah untuk menggenapi tujuan Tuhan. Bukan untuk keinginannya sendiri, karena kita gak tahu masa depan kita, saudaraku. Kita gak tahu bagaimana keadaan kita untuk di masa yang akan datang. Tetapi Tuhan yang punya rancangan itu sangat tahu. Dia sangat mengenal engkau. Dia sangat merancangkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Jauh melebihi yang kita pikirkan dan kita harapkan, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, karena itu banyak setiap kita, jangan sampai kita banyak mengeluh, banyak komplain, saudaraku. Kenapa? Kenapa? Why me, Lord? Why me? Kenapa aku, Tuhan? Terus Tuhan jawab, why not? Kenapa tidak? Ya enggak? Mungkin saat ini kita nggak ngerti, nggak apa-apa. Kita nggak perlu paham sepaham-pahamnya, karena memang kita nggak bisa memahami itu. Terlalu dalam rancangan Tuhan, terlalu tinggi, terlalu luas kasih Tuhan dan terlalu ajaib perbuatan Tuhan. Kita nggak bisa pahami, tapi yang harus kita percaya, yang kita harus kita lakukan adalah percaya saja.
Katakan percaya saja. Saya harus percaya saja. Saudaraku, kita ikut Tuhan gak boleh tanggung-tanggung saudara. Jangan setengah-setengah. Percaya penuh maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan itu beracara dengan ajaib. Yang luar biasa. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan terlebih rindu untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu singkirkan keraguan. Singkirkan kebimbangan. Saudara, bagaimana saudara dapat mengalami percaya penuh kepada Tuhan? Saudara harus terus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau saudara suami dan istri mereka terus akrab saudaraku, mereka akan semakin mempunyai kepercayaan satu dengan yang lain saudaraku. Betul ya? Kalau teman di antara teman, kalau sudah akrab itu pasti ada saling percayanya saudaraku. Demikian juga kita dengan Tuhan. Semakin intim kita akan semakin mengenal Tuhan. Kita akan semakin percaya apa yang difirmankannya pasti terjadi. Apa yang dikatakannya pasti akan digenapi saudaraku. Amin. Oleh karena itu mari recheck hati kita hari-hari ini. Kalau kita udah mulai banyak mengeluh, saudara ingat kembali. Bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib di masa-masa lampau saudaraku. Kalau saudara berkata Tuhan gak pernah baik kepada saya. Dan recheck kembali bagaimana kepercayaan saudara kepada Tuhan. Kalau saudara mau full heart, sepenuh hati kepada Tuhan. Tuhan lebih lagi akan menyatakan kasih dan kuasanya di dalam kehidupanmu. Amin saudaraku. Oleh karena itu percayakah saudara bahwa hidup kita tuh gak ada yang kebetulan saudaraku. Apa yang terjadi gak ada yang kebetulan. Karena Tuhan memiliki satu tujuan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau pahami apa sih yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupanku. Supaya apa saudaraku? Supaya kita tidak menjadi gelisah dengan keadaan yang ada. Kita gak menjadi kecewa dengan keadaan yang ada. Kita gak menjadi kecewa dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita bisa dengan bersuka cita, kita boleh menjalani hari-hari kita. Kita boleh senantiasa penuh dengan damai sejahtera di dalam menjalani hari-hari kita saudaraku. Karena kita tahu kenapa aku ditempatkan. Di kota ini kami gak kenal orang-orang yang ada di Singkawang. Saudara ada yang 22 tahun yang lalu kenal dengan kami. Saudara mungkin ada yang baru sekarang juga kita ketemu. Ya kan? Tetapi saudaraku gak masalah. Ya 22 tahun tuh seperti waktunya begitu cepat saudaraku. Ya kan dulu gak ada mall, sekarang ada mall saudara. Dulu di jalanan di depan ini sangat jelek saudaraku. Sampai orang berpikir kenapa kita bangun gereja di tempat ini. Gak ada ujung pangkalnya bisa ada gereja di tempat ini. Tetapi kalau Tuhan yang punya rencana. Saudaraku itu terlalu ajaib saudara. Polres aja bisa dipindahkan ke depan saudaraku. Ditarik kan dari Jalan Nusantara ditarik ke depan kan. Kita lihat bagaimana mall juga saudaraku, gak jauh juga dari tempat ini. Bukankah luar biasa? 22 tahun kita gak lihat apa-apa secara kasat mata, tetapi kami sudah melihatnya. Kami sudah melihat dengan mata iman kami bagaimana kota ini. Kami sudah melihat gedung-gedung tinggi yang ada di kota ini. Kami sudah melihat bagaimana kota ini akan dibangun. Kami sudah melihat bagaimana jiwa-jiwa di kota ini akan datang mencari Tuhan. Haus akan Tuhan. Kami gak peduli dengan slogan yang ada di kota Singkawang ini. Tetapi satu hal yang kami selalu mau katakan. Singkawang penuh kemuliaan Tuhan. Singkawang diberkati oleh Tuhan. Singkawang menyembah Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua akan datang kepada Tuhan. Dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam hati mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Itu yang harus kita katakan selalu saudaraku. Amin. Nah sekarang saudara, bagaimana saudara di lingkungan saudara? Kalau saudara bisa melihat bagaimana 22 tahun perjalanan pelayanan gereja Sungai Yordan. Jangan berpikir karena orang-orangnya hebat. Tidak. Sama sekali bukan berbicara tentang orang-orang yang ada. Hanya karena kami mau meresponi saja. Katakan meresponi. Oleh karena responi apa? Kalau Tuhan katakan percaya, percaya saudaraku. Kalau Tuhan katakan berkatakan firman, berkatakan. Kalau saudara katakan, Tuhan katakan lihat, saudara harus melihat. Nah saudara kita buka ayat firman Tuhannya ya. Saudaraku kita lihat di Yeskiel 37.
Yeskiel 37 ayat 1 sampai 4. Yeskiel 37 ayat 1 berkata demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Yeskiel saudaraku secara roh dibawa oleh Tuhan. Mengalami satu pengalaman dengan Tuhan. Yang dia lihat apa saudaraku? Tulang-tulang. Hari-hari ini yang saudara lihat apa? Di dalam keluargamu. Apa yang kau lihat di lingkungan pekerjaanmu? Apa yang kau lihat di dalam pergaulanmu? Apakah engkau juga melihat tulang-tulang kering? Yang artinya tidak ada kehidupan, yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Itu adalah tulang-tulang saudaraku. Ayat yang kedua. Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, mari kita ubah cara pandang kita. Melihat, kalau kami mengubah cara pandang kami untuk melihat kota ini. Kalau orang selalu datang ke kota ini berkata yang negatif tentang kota ini saudaraku. Kami tidak mau mendengar semuanya itu. Kami lihat kota ini tidak sebagaimana yang dia katakan. Kami lihat kota ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, lakukan juga itu saudara. Di dalam keluargamu. Kalau engkau melihat tulang-tulang kering, mulai ubah paradigma. Jangan berkata kenapa aku ada di keluarga ini dan engkau mulai mengeluh. Tentang istri, tentang suamimu, tentang anak-anakmu, tentang orang tuamu, tentang mertuamu. Stop saudaraku, saudara orang percaya kepada Tuhan. Kehidupan saudara harus berbeda. Bukannya arti berbeda itu saudara harus lebih kaya dari orang lain. Bukan berbicara soal kekayaan secara materi saudaraku. Banyak orang kaya juga tidak menikmati kehidupan mereka saudara. Kekayaan itu bonus. Nah bagaimana Tuhan ingin juga kita menikmati kekayaan yang daripada Tuhan. Mulai dulu saudara persiapkan kehidupan saudara. Untuk saudara boleh mulai melihat, ubah cara pandangmu. Dalam usaha pekerjaanmu, ketika engkau melihat kenapa gak ada customer. Saudara udah mulai lihat, berbeda. Aku gak ngelihat gak ada customer. Aku ngelihat banyak orang yang mengantri di depan toko. Bukan untuk menjarah, tetapi mereka menjadi customer yang setia. Amin. Saudara harus mulai melihat itu. Saudara harus bisa melihat itu. Sekali lagi saya mau bersaksi soal ini saudaraku. Penatua Brampin saudaraku. Karena saya punya pengalaman dengan Ciango istrinya saudaraku. Waktu itu Ko Apin belum bertobat. Masih sangat nakal. Ya saudaraku. Jadi Ciango waktu itu dia tekun datang ikut ibadah doa tengah minggu saudaraku. Karena saya tahu apa yang menjadi pergumulan dia. Saya ingat sekali di parkiran. Waktu itu di parkiran saya samperin dia, saya bilang saya bilang begitu. Jangan mulai lihat ya, saya bilang begitu. Mulai lihat suamimu, saya gak kenal Ko Apin waktu itu karena belum ke gereja. Mulai lihat suamimu datang kepada Tuhan. Bawa Alkitab, dia yang akan membawa Ciango dan anak-anak menyembah Tuhan. Dia yang akan lebih antusias dari kalian, saya bilang begitu. Mulai lihat itu, mulai lihat. Saya aja bisa lihat, masa kamu istrinya gak bisa lihat, saya bilang begitu. Mulai lihat ya, kita berdua sepakat ya, saya mau jadi orang yang sepakat, saya bilang gitu. Bersama-sama dengan Ciango. Saya bilang sama dia, saya masih ingat sampai sekarang saudaraku, saya gak lupa. Saya katakan kepada dia, oh ya Cik. Karena waktu itu Ciango selalu menjadi mata-mata. Dia sangat gelisah saudaraku. Ya, jadi dia punya mata-mata saudaraku. Jadi yang dia terima laporan negatif. Ya kalau kita selalu dengar berita-berita negatif siapa yang gak cun, betul gak saudara? Pasti akan gentar, gelisah, takut.
Ya kan? Nah, pada saat itu saya katakan, mulai lihat. Lihat kau Apin bawa Alkitab datang ke gereja, saya bilang. Saudara bisa lihat sekarang buktinya, kau Apin berdiri dong. Ini bukti hidup, kesaksian hidup, saudaraku. Orang yang juga masih hidup, panjang umur, diberkati, dipenuhi dengan Roh Kudus selalu. Dan memang betul dia yang paling semangat. Dia yang bawa istri dan anak-anaknya. Ya saudaraku, keadaannya terbalik saudaraku. Tetapi mereka juga semangat, bukan tidak semangat. Ya saudaraku, ya, mulai lihat saudaraku, bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Mulai lihat bagaimana rancangan Tuhan itu ajaib. Gunakan mata imanmu karena kita hidup oleh iman. Kita hidup bukan karena melihat. Aku hidup karena iman. Amin. 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 Lihat kondisimu tidak biasa-biasa saja. Lihat engkau dipenuhi dengan berkat Tuhan. Ketika engkau melihat itu saudaraku, engkau mulai memperkatakannya. Saudaraku, bukan sekedar memperkatakan kata-kata positif. Motivator-motivator banyak mengajarkan perkataan positif. Tetapi saudaraku, firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Bukan sekedar kalimat positif. Firman Tuhan sudah pasti positif, tetapi punya kuasa untuk mengubahkan. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Saudara, minta Roh Kudus mengurapi saudara setiap hari. Minta Roh Kudus memenuhi setiap kita setiap hari, saudaraku. Untuk apa? Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saudaraku, kita tidak menjadi ragu. Kita tidak menjadi bimbang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang meneguhkan itu, saudaraku, di dalam batin kita. Sehingga apa? Ketika kita belum melihat perubahan, kita tidak menyerah. Kita selalu memperkatakan, aku melihat anak-anak datang menyembah Tuhan. Aku melihat kota ini dipulihkan. Aku melihat tanah-tanahnya subur. Aku melihat tanah-tanahnya diberkati. Aku melihat para investor menanamkan investasi di kota ini sehingga kota ini menjadi berkat. Coba lihat sekarang saudaraku, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi di atas kota ini. Bagaimana Singkawang pembangunannya diberkati, saudaraku. Saudara gak sadar? Saudara harus lihat itu saudara. Kalau kota sebesar ini aja bisa diubahkan oleh Tuhan. Apalagi keluargamu yang cuma 2-3 orang itu. Saya gak bilang 2-3 ekor. 2-3 orang itu saudaraku. 5 orang anggota keluargamu. 10 orang bahkan 100 orang. Kota yang di mana banyak jiwa-jiwa ini aja Tuhan bisa pulihkan. Apalagi kehidupan keluargamu saudaraku. Apalagi usahamu saudaraku. Tuhan terlebih rindu untuk memberkati saudara. Sekarang bagaimana kerjasama kita aja sama Tuhan. Tuhan udah sediakan semuanya dok. Semuanya tadi kita udah nyanyi. Aku diberkati, aku dilimpahi. Betulkah saudara sudah hidup di dalam berkat dan kelimpahan daripada Tuhan? Saudara bisa, mungkin saudara langsung ragu. Iya ya aku belum ya. Enggak, sudah memang. Katakan iya aku memang hidup di dalam berkat Tuhan dan aku dilimpahi oleh Tuhan. Itulah perkataan orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan berkata, itu hanya keinginan manusia. Tidak, Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Bapak kita sudah sediakan semuanya, kenapa saudara gak mau? Rugi sendiri kan? Ya saudaraku, mulai perkatakan. Yang pertama saudara lihat dengan iman. Lihat dengan iman adalah melampaui keadaan yang ada. Untuk saudara sepakat dengan firman Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan lihat untuk kehidupanmu. Itulah yang kau lihat. Bukan karena kehidupanku udahlah cukup seperti ini aja. Yang penting tenang. Saudara ada ketenangan yang lebih lagi. Karena apa? Kalau hanya saudara yang penting tenang. Ada satu masa goncangan datang. Apakah saudara bisa tenang? Saudaraku, yang Tuhan mau adalah di tengah-tengah goncangan pun saudara tetap tenang di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sangat tahu dunia ini saudaraku. Dunia ini gak akan pernah memberikan kita ketenangan. Yang pertama mulai lihat. Yang kedua mulai perkatakan firman. Bukan saja sekedar perkataan positif saudaraku. Tapi firman Tuhan. Oleh karena itu harus bergaul firman Tuhan.
Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, katakan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah bergaul dengan firman Tuhan, apa yang ingin saudara katakan? Karena apa? Ketika saudara nggak kenal firman Tuhan, saudara hanya bisa mengucapkannya, tetapi hati saudara akan bimbang, akan ragu-ragu. Tetapi kalau engkau bergaul firman Tuhan, hati saudara tidak akan goyah. Ketika engkau memperkatakannya, itu lahir dari hatimu, saudaraku. Amin. Haleluya. Firman Tuhan roh dan hidup. Mari saudaraku, saya undang para pemuji. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu terlebih besar. Kuasa itu ajaib, kuasa Tuhan itu luar biasa. Hari-hari ini mungkin kita menjadi takut, bimbang. Dalam segala keadaan kita nggak tahu kita harus bagaimana. Mulai saudaraku, lakukan firman Tuhan ini. Mulai melihat, mulai memperkatakan firman Tuhan. Dan saudara bergaul intim dengan Tuhan, saudara akan terus kuat dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Jangan berkata, siapa aku? Tuhan sangat kenal siapa saudara. Saudara tahu seorang Musa, dia seorang yang gagap, saudaraku. Gagap sampai Tuhan panggil dia bilang, Tuhan suruh Harun aja, sampai Tuhan marah sama si Musa. Kok diam sekali? Saudara, Musa Tuhan pakai. Ini bukan berbicara mampukah setiap kita. Tuhan nggak pilih orang yang mampu. Tuhan pilih orang yang mau. Tuhan pilih orang yang mau. Kalau saudara ada di keluargamu saat ini, anak-anak muda perhatikan. Mungkin engkau gak puas dengan keluargamu, mulai saat ini ubah cara pandangmu terhadap keluargamu. Engkau harus berkata kepada dirimu bahwa aku ada di dalam keluargaku karena Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan mau pakai aku untuk mengubah keluargaku. Tidak mustahil yang tadinya papa mama selalu berantem, yang selalu bertengkar, akan hidup damai. Kebahagiaan itu Tuhan sudah janjikan. Saudara sebagai anak-anak muda, mulai melihat bagaimana papa mama hidup rukun dan mengalami berkat Tuhan. Papa mama datang kepada Tuhan, mulai lihat itu. Istri-istri, suami-suami, mulai lihat pasanganmu. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Perhatikan apa yang kau ucapkan. Karena perkataan itu penuh dengan kuasa. Apalagi perkataan anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mulai lihat hidupmu sebagaimana yang Tuhan lihat. Mari kita bangkit berdiri. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupanmu. Tuhan punya rancangan yang ajaib. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apapun yang kau alami hari-hari ini, ada Allah yang turut bekerja. Haleluya, mari sembah Tuhan, bersyukur saat ini. Bersyukur dan mulai memperkatakan firman Tuhan untuk keluargamu, untuk pemimpinmu, untuk orang tuamu, untuk keluargamu. Haleluya, Yesus Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang memimpin hidup kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau ajaib.
Kudus berbicara kepada setiap masing-masing saudara pagi hari ini. Ya la 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 basyana ya la de. Haleluya. Shikira la 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 bayara la 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 bashe. Shikira bayara 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 la 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 la. Orang-orang tua mulai melihat anak-anakmu pada saat ini. Mulai melihat mereka sebagaimana yang Tuhan lihat. Mulai berkati setiap anak-anakmu. Sebutkan nama mereka masing-masing. Perkatakan firman Tuhan untuk kehidupan mereka. Yesus ajaib. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dari. Mulai berkatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan ku diangkat, ku Tuhan, keluarga kami diberkati oleh Tuhan, dipenuhi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Kami percaya Bapa, kebahagiaan adalah bagian yang Tuhan sudah tentukan bagi setiap kami. Sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami menyatakan usaha pekerjaan kami diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami melihat Tuhan dari utara, selatan, timur, barat, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat Tuhan. Kesehatan diberikan kepada setiap kami. Perlindungan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami melihat perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Jauh melebihi yang kami pikirkan, kami harapkan itu yang Tuhan nyatakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan. Amin, amin. Ya, sekali lagi saudaraku, saya mengucapkan selamat ulang tahun 22 tahun pelayanan ini. Dan terima kasih untuk para jemaat Tuhan yang luar biasa begitu setia. Dan juga untuk para tim pengembalaan yang ada, para PKS juga. Dan juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus terus memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya dan percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Amin. Mari sama-sama katakan, aku dipilih oleh Tuhan. Katakan kepada kanan kirimu, mari perkatakan iman.
Terima kasih Pastor Lia yang sudah memberkati kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan menyaksikan Jordan Info. Saat terindah, kita akan memberikan korban persembahan ibadah raya. Sahabat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah sahabat terima. Tetap berikan yang terbaik ya, jangan dilipat atau dikusutin persembahannya. Bagi sahabat yang mau memberikan persembahan khusus, perpuluhan, atau persembahan lainnya, sahabat dapat memperoleh amplop di atas kotak persembahan. Setelah ibadah selesai, semua persembahan dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Dan bagi sahabat yang tidak bisa hadir dan rindu memberikan persembahan, sahabat dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Natalia dengan nomor 817-011-6853 dengan menambahkan keterangan jenis persembahan yang sahabat berikan. Orang dunia melihat tantangan, anak gua melihat di balik tantangan ada kemenangan. Setiap masalah akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika dia menghadapi masalah, dia libatkan Tuhan, Tuhan lakukan mujizat, maka nama Tuhan akan dipermuliakan, diceritakan. Haleluya! Puji Tuhan, selamat untuk ulang tahun Gereja Sungai Yordan Singkawang, ulang tahun yang ke-22, happy anniversary. Saya percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini sungguh memberkati bukan cuma buat jemaat tetapi seluruh kota yang ada. Terus bergerak maju, puji Tuhan, selamat buat Pak Rudi, buat Pastor Rudi dan juga Ibu Lia. Saya percaya sebagai pemimpin akan terus membawa jemaat kepada level yang lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, happy anniversary. God bless you. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Sungai Yordan Singkawang. Biarlah Gereja Sungai Yordan Singkawang menjadi berkat, berkembang, dan menjadi dampak untuk sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Happy anniversary GSC Singkawang ke-22. Kangen saudara semua. Terus muridkan bangsa-bangsa dan nantikan Yesus segera kembali yang kedua kali untuk kita semuanya. Immanuel. Halo, saya Pendeta Prilay Tanjung Salu dari Jakarta mengucapkan happy anniversary yang ke-22 Gereja Sungai Yordan Singkawang. Bukan hal yang tidak mudah selama 22 tahun. Tuhan pelihara selama 22 tahun saya melihat bagaimana pertumbuhan, perkembangan jiwa-jiwa yang luar biasa. Harapan dan doa saya ke depannya tetap semangat, Tuhan lagi membukakan ladang-ladang pelayanan yang luar biasa. Biarlah tetap sehati, berpikir bersama-sama kita menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, shalom kepada Pastor Rudi beserta dengan Ibu Natalia Lim dan seluruh jemaat di Gereja Sungai Yordan Singkawang. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22. Saya percaya saudara, angka 22 is just a beginning saudara. Ini baru permulaan untuk sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan di Sungai Yordan yang di Singkawang saudara. Mari sama-sama saudara kita lakukan amanat agung Tuhan yang saya percaya. Your destiny, Sungai Yordan, Gereja Sungai Yordan di Singkawang will never be the same again. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Singkawang. Apa kabar? Tuhan berkati. Hari ini adalah hari kebahagiaan kita semua. Singkawang, Gereja Sungai Yordan di Singkawang. Selamat ulang tahun yang ke-22. Tuhan berkati. Tuhan pakai kamu Ruth, Lia dan seluruh jajaran pelayan di sana. Dari Pontianak Psalm 21 berdoa Tuhan impartasikan berkat ilahi di akhir zaman ini. Lihatlah kemuliaan Allah, maka engkau akan mindfulness dan engkau dapat mengerjakan segala sesuatu dengan faithfulness. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita
saya kita percaya ketika Tuhan memilih setiap kita, maka kita akan melihat terobosan yang dahsyat di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Serukan haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Sorak-sorak yang mulia bagi Tuhan kita, Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Sorakan haleluya. Setiap kami bersyukur Tuhan, pimpinan-Mu ajaib di dalam ibadah kami hingga selesai. Sebentar kami akan pulang dan menerima berkat-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Mari umat pemenang kita mengangkat tangan kita. Ibadah kita sudah selesai. Pulanglah terima berkat, damai sejahtera dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan-Mu. Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita. Dia membuktikan kasih-Nya. Dia mati, dia bangkit, memberi kemenangan yang ajaib bagi kita. Roh Kudus dengan setianya dia menguatkan, menghibur, memimpin kehidupan kita. Sehingga dalam perjalanan hidup ini kita memiliki kemenangan yang pasti. Terima berkat ini, nikmati berkat ini, jadilah berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, maju terus dalam Tuhan.